Tak tahu bagaimana harus mendapatkan uang pengembalian tiket, calon penumpang Adam Air kecewa dan marah. Di tengah kesulitan warga mendapatkan minyak tanah subsidi, minyak tanah non-subsidi seharga Rp8.600 per liter mulai dijual di SPBU. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah berita penting dari berbagai daerah akan mengisi jumpa kita hari ini. Saya Chantal Della Conceta, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, ratusan calon penumpang pesawat Batavia Air terlantar hingga berjam-jam di Bandara Syamsuddinur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka yang seharusnya berangkat pagi tadi hingga kini belum juga berangkat. Pesawat yang akan digunakan ternyata sama dengan pesawat yang mendarat darurat semalam. Orang-orang yang turun dari pesawat ini adalah para calon penumpang Batavia Air tujuan Banjarmasin, Jakarta yang terlantar hingga berjam-jam hari Rabu. Mereka seharusnya berangkat pukul 7 Rabu pagi. Setelah menunggu 4 jam lebih, mereka masuk ke pesawat ini dan diminta turun kembali. Naik ke pesawat, tahunya sebetulnya belum ada izinnya gitu. Iya, dia sampai lama sekali di sana. Kami dari belakang. Berapa lama Pak tadi Pak? Gimana? Nunggu di pesawat itu berapa lama? Iya, dari tadi sudah. Tahu-tahunya pesawatnya kenapa Pak? Nggak tahu, katanya nggak ada izin, belum ada izin. Kami turun lagi. Penumpang hanya bisa memprotes pihak maskapai. Mereka mungkin tidak mengetahui pesawat yang akan mereka gunakan adalah pesawat yang mendarat darurat karena mengalami kerusakan bagian sayap Selasa malam. Pesawat ini dinyatakan belum layak terbang. Untuk mengangkut para penumpang, Batavia mengirim pesawat cadangan dari Jakarta. Ternyata kondisi pesawat pengganti kondisinya juga rusak. Pada waktu ketinggian 9.000 feet itu, di jam 7 kejadian 7.02 tadi itu ada laporan dari pilot, ada kaca di samping di depan curtain itu retak. Hingga kini pihak Batavia Air tidak berhasil dikonfirmasi. Para penumpang dijanjikan dengan pesawat pengganti Rabu malam. Sebagian penumpang memilih untuk mengembalikan tiket dan menggunakan pesawat lain ke Jakarta. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Beben dan Ayai melaporkan. Pencabutan izin terbang Adam Air memicu kekisruhan para calon penumpang di sejumlah bandara. Ratusan calon penumpang Adam Air kecewa dan bingung karena tidak bisa mengambil uang pengembalian tiket di loket bandara. Kita di sini ngapain? Ini menurut tidak jelasan. Itu persoalannya gitu loh. Calon penumpang Adam Air ini berat karena tidak adanya kejelasan dari pihak Adam Air mengenai waktu keberangkatan mereka. Mereka menolak mengambil uang pengembalian tiket di kantor pusat Adam Air di Gedung Panjang, Jakarta. Para calon penumpang yang menginap di bandara sejak kemarin ini juga menuntut konsumsi selama menunggu. Sementara itu, manajer operasional Adam Air di Bandara Soekarno-Hatta, Romite, meminta para calon penumpang bersabar. Mereka berjanji akan memenuhi seluruh tuntutan mereka. Di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali, calon penumpang bingung karena diminta mengurus uang tiket di kantor pusat Adam Air di Jakarta. Seorang calon penumpang mengaku dijanjikan pengembalian uang tiket Rabu ini, namun justru hari ini kantor perwakilan Adam Air tutup. Ada yang belum ditransfer hari ini katanya. Oh gitu? Iya. Tapi sampai sekarang belum masuk? Ini malah ini, tutup lagi. Diteleponin juga nggak ada yang ngangkat. Di Bandara Polandia Medan, beberapa calon penumpang Adam Air ini meluap emosinya saat berupaya mengembalikan tiket Adam Air, namun loket ternyata tutup. Mana duitnya semua? Tanggung jawab. Nggak didengarkan Pak, Perut lapar, orang-orang yang lain. Mereka kembali tenang setelah dijelaskan bahwa urusan pengembalian tiket dialihkan ke kantor cabang. Kantor cabang Adam Air di Jalan Brigjen Katamso pun terlihat sibuk dengan antrian para calon penumpang mengambil kembali uang pembelian tiket. Tim Liputan SCTI melaporkan. Sementara itu, manajemen Adam Air belum memastikan mekanisme pengembalian tiket para calon penumpang. Menurut Presiden Direktur Adam Air, Adam Suherman, masalah ini akan dibahas bersama Asosiasi Travel Indonesia Astindo dalam pertemuan nanti malam. Ada dua mekanisme yang akan dipertimbangkan, yakni mengembalikan uang penumpang yang telah membeli tiket atau mengalihkan calon penumpang ke maskapai lain. Sementara kelangsungan operasional maskapai ini diserahkan kepada pemegang saham. Menurut Adam, maskapai ini belum ditutup atau dilikuidasi, meskipun Departemen Perhubungan telah mencabut izin operasional Adam Air.
Tidak beroperasinya Adam Air berlaku sejak pukul 00 tengah malam tadi setelah Departemen Perhubungan mencabut izin terbang maskapai tersebut. Adam Air diberi batas waktu 3 bulan untuk memperbaiki standar keselamatan dan keamanan penerbangannya. Bila tidak, izin operasional Adam Air akan dicabut secara permanen. Mulai Selasa malam, armada maskapai penerbangan Adam Air ini dilarang terbang setelah Departemen Perhubungan mencabut izin terbang atau Operation Specification Adam Air. Pencabutan ini dilakukan setelah tim investigasi Departemen Perhubungan menemukan sejumlah penyimpangan standar keamanan dan keselamatan penerbangan. Di antaranya, pilot tidak menguasai dan mengabaikan prosedur emergensi saat terjadi kecelakaan, penggunaan komponen pesawat tanpa dokumen penerbangan, tidak adanya pemeriksaan dan pengecekan pesawat sebelum terbang, perawatan pesawat tidak dilakukan sesuai standar hingga terjadi kerusakan yang berulang. Dengan sejumlah penyimpangan ini, seluruh pesawat Adam Air dilarang melakukan aktivitas penerbangan. Bahwa temuan-temuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Oleh karena itu, Operation Specification PT Adam Sky Connection Airlines dengan ini dinyatakan dicabut dan dilarang melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sejak tanggal 19 Maret 2008 pukul 00 WIB. Departemen Perhubungan memberi waktu 3 bulan kepada manajemen Adam Air untuk memperbaiki standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Jika manajemen Adam Air tidak dapat memenuhi standar tersebut, izin operasional dan usaha maskapai penerbangan murah ini diancam dicabut. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, liburan panjang mendatangkan keuntungan besar bagi maskapai penerbangan di tanah air karena harga tiket melambung hingga 3 kali lipat. Salah satunya karena berkurangnya armada pesawat akibat dicabutnya izin terbang Adam Air. Tak hanya tiket pesawat, tiket kereta api dari stasiun Gambir pun habis terjual. Menjelang libur panjang, penumpang kereta api dari stasiun Gambir, Jakarta ke berbagai jurusan melonjak. Meski tidak terlihat antrean calon penumpang, namun tiket ke sebagian kota tujuan, kecuali Bandung, telah habis terjual. Hingga malam nanti, jumlah penumpang diperkirakan mencapai 10.000 orang. PT Kereta Api malam ini menyediakan 1 kereta cadangan, yaitu kereta Argo Lawu jurusan Solo, untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang. Lonjakan penumpang juga terlihat di Bandara Juanda, Surabaya. Jumlah penumpang diperkirakan meningkat hingga 20%. Untuk penerbangan Surabaya-Jakarta, tiket hampir seluruh maskapai penerbangan habis. Kalaupun ada, harganya melambung 3 kali lipat dari harga tiket normal. Calon penumpang mengeluh dengan harga tiket pesawat yang melambung. Namun, dari pantauan PT Angkasa Pura I Surabaya, mahalnya harga tiket pesawat juga dipengaruhi karena berkurangnya armada pesawat akibat pemberhentian operasional penerbangan Adam Air. Tim Liputan RCTI melaporkan. Juru bicara Kepresidenan Dino Patijalal menilai larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia dengan resolusi Uni Eropa yang meminta agar kasus pembunuhan Munir dituntaskan tidak berkaitan. Menjawab pertanyaan wartawan dalam penerbangan dari Cape Town, Afrika Selatan ke Dubai, Dino menegaskan pemerintah tetap berkomitmen sejak awal untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Menurut Dino, resolusi Uni Eropa ini sama sekali tidak akan mempengaruhi hubungan Uni Eropa dengan Indonesia dan tidak terkait dengan rencana kepergian Presiden Yudhoyono ke Eropa April mendatang. Sebelumnya, Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang meminta agar kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dituntaskan sehingga larangan terbang terhadap maskapai Indonesia di kawasan Uni Eropa bisa dicabut. Saya tidak melihat bahwa kita perlu merasa defensif mendengar resolusi ini. Jangan percayalah, kita ini adalah bangsa yang percaya diri, negara yang mempunyai yang kredibilitas kita mengenai hak asasi manusia juga cukup baik. Berapa harga minyak tanah di ibu kota bulan depan? Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, harga minyak mentah dunia menembus angka $110 per barel. Pemerintah pun akhirnya terpaksa mengubah sejumlah besaran asumsi dalam APBN perubahan 2008. Niat pemerintah mencabut subsidi khususnya untuk minyak tanah di Jakarta juga makin kuat. Apa dampaknya bagi Anda? Berikut laporannya.
Pencabutan subsidi minyak tanah di Jakarta rencananya baru akan diberlakukan 20 Mei mendatang. Penjualan minyak tanah non-subsidi pun mulai ditemui di sejumlah SPBU di Jakarta. Harganya Rp43.000 per galon berisi 5 liter. Artinya 1 liter minyak tanah dijual seharga Rp8.600 atau lebih mahal sekitar Rp5.000 dibanding minyak tanah bersubsidi. Belum banyak warga yang mengetahui adanya penjualan minyak tanah non-subsidi di sejumlah SPBU di Jakarta ini. Umumnya warga masih membeli minyak tanah bersubsidi yang dijual Rp4.000 hingga Rp4.300 per liter. Ibu selama ini pakai minyak tanah? Suka pakai minyak tanah? Iya. Iya. Nah, selama ini Ibu dapat minyak tanahnya dari mana? Dari warung. Masih ada? Masih. Namun, Vivi dan warga lainnya yang bertahan dengan minyak tanah tampaknya akan segera akrab dengan minyak tanah non-subsidi ini yang jauh lebih mahal. Program pencabutan subsidi minyak tanah sudah menjadi bagian dari upaya pemerintah meredam dampak kenaikan harga minyak dunia yang kini menembus $110 Amerika per barrel. Pemerintah akan kembali merubah asumsi harga minyak dalam APBNP 2008 yang semula $85 Amerika menjadi $90 hingga $100 Amerika per barrel. Situasi dan perkembangan terkini, nanti implikasinya terhadap keseluruhan struktur APBN nanti kita lihat lagi. Karena itu berarti dengan harga yang berbeda, berarti jumlah subsidi yang harus dianggarkan juga akan lain, dan bagaimana komposisi terhadap penerimaan dan pengeluaran negara nanti kita lihat ya. Dengan membengkaknya subsidi akibat kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah sendiri hingga kini belum menegaskan sikap apakah akan menaikkan harga BBM untuk menutup membengkaknya anggaran. Tim Liputan RCTI melaporkan. Beralih ke masalah hukum, mantan Gubernur Riau Saleh Yasid resmi ditahan KPK dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Penahanan Saleh Yasid ini adalah penahanan pertama KPK terhadap anggota DPR yang masih aktif. Saleh Yasid yang kini menjadi anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Golkar menjadi tahanan KPK dan dibawa sore tadi ke Rutan Polda Metro Jaya. Saleh ditetapkan sebagai tersangka September 2007. Ia diduga turut bertanggung jawab dalam penunjukan langsung rekanan pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun pengadaan 2003. KPK menduga kasus ini merugikan negara hingga 4,7 miliar rupiah. Udah keluar dari lift ya. Kejaksaan Agung mengusulkan 3 nama calon Jaksa Agung Muda Pidana Khusus kepada Presiden Yudhoyono. Presiden akan memilih siapa pengganti Kemas Yahya Rahman yang dicopot awal pekan ini terkait skandal dugaan suap Jaksa Urip Trigunawan. Nama-nama ini ditetapkan sehari setelah salah satu petinggi Kejaksaan Agung menemui Wakil Presiden Yusuf Kala. Ada 2 jabatan di Kejaksaan Agung yang kini kosong, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dan Direktur Penyidikan. Pekan lalu 2 orang yang menjabat posisi ini, Kemas Yahya Rahman dan M. Salim, dicopot dengan alasan untuk menjaga kredibilitas Kejaksaan Agung. Kredibilitas yang kini dipertanyakan setelah bawahan mereka, Jaksa Urip Trigunawan tertangkap basah menerima uang senilai 6 miliar rupiah dari Artalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul Nur Salim. Siapa yang akan menggantikan mereka memimpin para jaksa kasus-kasus khusus seperti kasus korupsi dan kejahatan ekonomi di Kejaksaan Agung? Dan sudah diputuskan 3 nama untuk mengganti Jampitsus yang akan segera diusulkan ke Presiden. Kapus Penkum tidak menyebutkan nama-nama yang diajukan ke Presiden. Karena itu tidak diketahui apakah salah satu calonnya adalah orang yang menemui Wakil Presiden Yusuf Kala kemarin, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Untung Puji Santoso. Kapus Penkum hanya memastikan ketiga calon adalah pejabat eselon 1 dan 2 Kejaksaan Agung. Siapa yang akan dipilih Presiden belum diketahui. Saya diperiksa sebagai Juru bicara Presiden Yudhoyono, Andi Malarangeng, hanya memastikan Presiden mendukung langkah Kejaksaan Agung. Presiden sudah mendapat laporan mengenai hal tersebut dan yang jelas bahwa Presiden mendukung semua langkah-langkah dilakukan oleh Jaksa Agung untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Kejaksaan Agung. Tim Liputan RCTI melaporkan. Jangan coba-coba menggunakan kendaraan dengan muatan berlebih. Bisa-bisa Anda dihukum karena dituduh membuat jalan berlubang. Seputar Indonesia segera kembali.
3 pekan sudah, sebagian wilayah Jawa Timur lumpuh dilanda banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Bengawan Solo. Salah satu yang menderita kerugian terparah adalah Tuban. Hingga kini ketinggian air masih mencapai 1 meter. Dengan lumpuhnya aktivitas di wilayah yang diterjang banjir, sejumlah desa di Tuban kini tak ubahnya seperti desa mati. Kesenyapan akan menyapa siapapun yang kini berkunjung ke desa Tegalrejo di Tuban. Seperti 2 desa lainnya di Kecamatan Widang, yakni Simorjo dan Kedungharjo, Tegalrejo kini seolah telah ditinggal penghuninya. Lumpuh akibat banjir yang tak kunjung reda setelah 3 pekan. Ya, lumpuh gitu, Pak ya? Lumpuh total di sini yang jelas karena kami juga tidak bisa aktivitas seperti biasa, baik itu selaku aparat pemerintah ya, dan sekaligus sebagai petani karena sawah kami juga tergenang atau tenggelam oleh air. Mayoritas penghuni Tegalrejo yang berjumlah 450 kakak telah mengungsi, namun mereka yang mengungsi tak bernasib lebih baik. Sebagian besar terpaksa tinggal di tenda-tenda seperti ini di atas tanggul Sungai Bengawan Solo. Tanpa sarana transportasi kecuali perahu kayu yang dibuat ala kadarnya, wilayah di Tuban yang dilanda banjir seperti Tegalrejo benar-benar terisolir, berubah menjadi desa-desa mati. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, truk dan kendaraan lain yang biasa mengangkut muatan berat harus siap-siap berbenah. Pemerintah kini menerapkan aturan baru. Kendaraan yang berlebihan muatan akan ditilang. Ini semua demi mencegah jalanan rusak dan berlubang. Begitu sulit untuk mengemudikan kendaraan di jalan penuh lubang seperti ini. Di antara sekian banyak penyebabnya, pemerintah tampaknya juga membidik faktor beban muatan yang melintas di atas jalan-jalan ini. Karena itulah Direktorat Perhubungan Darat menerapkan aturan baru. Kendaraan yang kelebihan muatan akan ditilang, diajukan ke persidangan, dan dihukum. Tidak hanya itu. Ya, maka akan dilakukan penurunan kelebihan muatan atau perintah pengembalian ke daerah asal yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Aturan tentang penurunan kelebihan berat muatan yang diizinkan, hal ini akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama telah dimulai sejak 1 Februari lalu, sementara tahap kelima mulai berlaku 1 Januari tahun depan. Aturan ini merupakan kesepakatan bersama Dinas Perhubungan dan Kepala DLLAJ Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Apa yang membuat Presiden Yudhoyono menitikkan air mata di Afrika Selatan? Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, banjir tidak hanya terjadi di Jawa Timur, sebagian wilayah di Sumatera juga dilanda banjir seperti Bengkulu dan Riau. Di samping kerugian material, warga kini diserang berbagai macam penyakit. Banjir yang melanda Bengkulu tidak membuat anak-anak ini gundah. Mereka asik bermain dengan genangan air yang menerjang 2 kecamatan di Bengkulu sejak Senin malam akibat meluapnya Sungai Muara Bangkahulu. Tentunya anak-anak tak sadar akan ancaman penyakit yang datang bersama banjir. Hal itu terlihat di posko kesehatan keliling yang mulai beroperasi hari Rabu. Puluhan orang, terutama anak-anak, datang dengan berbagai keluhan seperti batuk, pilek, dan gatal-gatal. Belum, mulai sekarang. Dia tuh biasanya ya 2 hari, 3 hari lagi. Mulai meriang badannya tuh, demam. Kondisi serupa ditemui di Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar Riau. Sejak dilanda banjir sepekan terakhir, sebagian besar dari 250 kakak yang mengungsi di tenda darurat mulai terserang sejumlah penyakit kulit dan demam. Seperti warga di Bengkulu, para korban banjir di Riau ini juga sangat mengharapkan datangnya bantuan yang hingga kini belum kunjung datang. Tim koresponden RCTI melaporkan. Ke informasi lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja meninggalkan Cape Town, Afrika Selatan. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Cape Town, Presiden mengunjungi makam Sheikh Yusuf di kawasan yang oleh warga Cape Town disebut Kampung Makassar. Pagi hari yang cerah di Cape Town, Afrika Selatan. Ratusan warga berkumpul di halaman Masjid Nurul Latif. Di antara mereka tampak wajah-wajah Indonesia.
Merekalah warga negara Afrika Selatan keturunan Indonesia yang kini menanti kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Yudhoyono memang menyempatkan diri berkunjung ke Masjid Nurul Latif yang terletak di wilayah Cape Town yang dikenal dengan kawasan Makassar. Tak jauh dari masjid terletak makam pendiri masjid Syekh Yusuf. Dan di sanalah Presiden memanjatkan doa dengan khusyuk dan penuh haru. Cape Town merupakan kota pertama yang disinggahi Presiden Yudhoyono dalam rangka lawatan resmi ke Afrika Selatan. Dari Afrika Selatan, Presiden akan melanjutkan kunjungan kerja ke Dubai, Persatuan Emirat Arab. Dari Cape Town, Afrika Selatan, Michael Chandra melaporkan. Kami akhiri seputar Indonesia 19 Maret 2008. Terima kasih telah bersama kami. Saya Chantal Della Conceta. Selamat berlibur, sampai jumpa.